kita tulis Indonesianya aja antara 4 huruf kan. A L L H kan, Allah kan. Jadi di situ itulah hanya sebuah nama, itu singkatan, dan situ Allah tuh namaku dan zatku. Allah wujud berkata kan. Nah, Allah tuh namaku dan zatku. Jadi yang 4 huruf tadi ini sebenarnya itu zat. Dari 4 yang tadi itu, Jadi cuma dia itu adalah zat. Ya. Contoh kayak itu ini diciptakan atau tidak? Ya itulah ciptaan Tuhan. Loh, setelah berarti Tuhan Allah menciptakan ciptaan. Nah, ini dengan alam semesta ini sama, Kak. Nggak ada bedanya, saya bilang. Sepengetahuan saya, antara diri kita ini dengan alam semesta ini sama. Di mana persamaannya? Maaf, kita kaji dulu dengan Tuhan tadi kan. Tuhan itu tidak nampak, tapi bisa kita rasakan. Nah, dia yang berawal tidak ada permulaan, berakhir tidak ada penghabisan. Nafas. Itulah nyawa dalam diri kita. Udah. Yang kedua, api. Api di dunia ini nyata. Matahari api, di dapur pun ada api kompor api, dulu meletus keluar api. Dalam diri kita ada api juga, Pak. Selagi darah masih mengalir, disitulah masih ada nafsu. Api kan hawanya panas, kalau kita emosi kan panas. Ya, yang ketiga, di situ ada air. Di dunia, di alam semesta ini ada air manis, air pahit, air asin, air dan sebagainya. Dalam diri kita juga kan lengkap ada. Air manisnya ada, air manis pahitnya ada, air asinnya ada dalam diri kita. Sama. Yang terakhir, huruf H tadi, Allah tadi itu dari unsur tanah. Nah, segala sesuatu yang kita makan itu asalnya dari tanah. Semua makanan yang kita konsumsi itu asalnya dari tanah. Cuman dari inti sari partinya tanah, diproses melalui tumbuh-tumbuhan. Nah, di situ, Kak. Di situ makanya nggak ada bedanya. Makanya disitulah namanya alam semesta. Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di situ. Karena Allah tuh hakikatnya alam. Alam semesta ini, jagat raya inilah alam dunia ini. Kalau alam diri kita itu alam yang kecil. Jadi nggak ada bedanya antara diri kita dengan alam semesta. Di situ. Kedudukan Tuhan dalam diri kita menjadi nafas. Maaf, Kak ya. Ini pengetahuan saya nggak. Jangan ya. Sebenarnya ini rahasia sih, rahasia Tuhan. Okay. Yang menjadi sebenar-benar Tuhan itu tadi, yang tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Yang menyambungkan kata-kata Kakak tadi suara kan. Itulah yang menjadi nafas dalam diri kita. Dialah yang keluar masuk dengan sendirinya dalam diri kita. Makanya Tuhan itu meliputi. Kalau Tuhan itu adalah nafas ini yang keluar masuk dari hidung kita lah ya. Iya. Ya kan, itu kan. Iya. Jadi kalau misalnya nih ya, maaf, saya ini lagi upil-upilan, ini kan lagi banyak upil gitu. Itu Tuhan terkontaminasi nggak dengan upil saya? Sekarang gini, Kak. Misalnya ingusan tuh ya kan. Iya. Kan keluar masuk kan. Jadi Tuhan kotor, tercemarin nggak tuh Bang kira-kira Bang? Dengar dulu, oke lah. Sekarang jangan kita kaji kotorannya dulu ya. Dalam tubuh kita ada 9 lubang, Kak. Di situ mengandung tempat kotoran semua. 2 telinga, 2 mata, 2 lubang hidung, 1 mulut, 2 kemaluan. Nah, disitulah sebenarnya yang harus kita jaga. Nah, kalau Tuhan sendiri memang Tuhan itu keluar masuk lubang itu nggak? Iya, Tuhan keluar masuk melalui hidung kita, Kak. Cuma Kakak sendiri lah, dengar dulu. Lubang. Tuhan itu hanya keluar masuk lewat hidung doang atau gimana nih? Ya dia kan masuk langsung ke jantung paru-paru kan? Ya itu tadi itu kan. Lubang yang lain Tuhan nggak lewat situ. Dengar dulu, Kak. Yang intinya kan dia masuk dari hidung, ya kan? Cobalah. Makanya Tuhan disebut yang maha suci. Kalau kita mencium bau yang nggak sedap, pasti kan langsung menolak, Kak. Ya kan? Kalau Tuhan maha suci, mungkin nggak dia lewat lubang hidung, misal ya ada lagi ingusan nih, kita lihat hidungnya ingusnya itu hijau-hijau gitu. Itu terkontaminasi nggak itu kesucian Tuhan itu kira-kira? Ya kalau Tuhan sendiri tetap suci, Kak. Dia nggak ada, kan nggak menempel apa istilahnya gimana ya? Sebenarnya kalau kita kaji kembali itu tiada yang ada, hanya Tuhanlah yang ada sebenarnya, Kak, kalau kita kaji lagi ya. Karena itu kan antara Sang Pencipta dengan diciptakan itu sebenarnya sama. Di situ. Kalau tiada yang ada kecuali Tuhan. Tiada yang ya semuanya itu maksudnya gini loh. Semuanya tidak ada, cuma ada Tuhan gitu. Iya, Allah. Cuma ada Allah. Berarti karena dibilangkannya Tuhan nggak ada tuh lantaran nggak bisa dibuktikan, nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Hanya kita percaya dengan sinar hati atau nur keimanan
kanan kita kan, Iya. gitu maksudnya. Berarti kalau dikatakan semuanya ini tiada kecuali Allah aja gitu. Iya. Berarti Ya saya nggak ada. pikirkan lah. Ya ada juga ya, kita kan udah saya bilang tadi. Kalau abang bilang tidak ada semuanya kecuali Allah, ketika saya ada berarti saya Tuhan. Ya maaf, ini sebenarnya maaf Kak ya. Kita nggak boleh menduduki kedudukan yang sudah ada. Itu cukup kita sendiri yang tahu Kak. Ya sebenarnya Tuhan tuh ada dalam diri semua manusia. Ya manusia bernapas, di situ Tuhan bersemayam. Jadi misalnya Bang, karena Tuhan itu bernapas dalam semayam. Misal Bang, mohon maaf banget, ada orang dua laki-laki perempuan lagi, maaf ya, berhubungan badan, terus dia gitu, berarti tuh Tuhan tuh keluar masuk lagi gitu. Gimana nih? Ya kalau kita ditinggalkan Tuhan udah mati tuh Kak. Kita kalau ditinggal Tuhan udah mati. Nah kalau itu kan udah berkaitannya Tuhan mati. Iya, kalau kita ditinggalkan Tuhan, keluar dari diri kita mati karena kita nggak bernapas lagi. Karena begitu tadi itulah berarti Tuhan masih bersama kita. Misalnya lagi mendesah itu berarti Tuhan ikut mendesah gitu. Gimana nih? Oke, maaf ya. Makanya itu kita kaji kembali. Dalam diri kita kan lengkap semua. Baik. Ya Tuhan sendiri pun nggak melarang loh Kak. Kita mau berbuat baik ya Tuhan silahkan, kata dia kan. Kita mau berbuat buruk ya silahkan. Tuhan mau berbuat baik atau enggak? Ini hal yang halal dilakukan pasangan suami istri, misalnya. Iya. Ini kan hal yang halal. Berarti itu Tuhan lagi itu juga gitu. Gimana nih? Sekarang itu kajian dengan apa istilahnya syukur nikmat ya kan? Iya, karena berhubungan badan Tuhan, itu kan untuk suami istri itu kan ibadah ya, Itu kan lagi ibadah, betul dong. Kawin itu adalah ibadah, nikah itu adalah ibadah. Nah, berarti itu kalau ada orang yang berhubungan suami istri itu Tuhan itu ada bersama-sama di keluar masuk gitu selagi suara mendesah tadi gitu. Selagi manusia masih hidup tuh Tuhan masih bersemayam di situ Kak. Kalau dia nggak bersemayam di situ, makhluk itu akan mati. Terus saya kaji lagi kan. Ini maaf ya. Oke. Ada ini abang kajian ini abang dapat ilmunya dari mana Bang kayak gini? Mohon maaf Kak. Kalau ilmuku maaf ya. Kalau kitabku tidak tertulis tapi tanpa buku, tapi bisa dibaca. Kitab tertulis tanpa buku tapi bisa dibaca. Gimana yang nggak tertulis bisa dibaca? Itulah kan. Ini sebenarnya kajian maaf lah kalau agak tinggi ya. Ini kajiannya tinggi ya untuk. Iya. Contoh gini aja. Orang awam nggak ngerti, mohon maaf ya. Yang di bawah ini ilmu tinggi ya. Maaf ya teman-teman yang di bawah. Anda nggak ngerti. Iya. Ya memang ini kalau kakak masih mempelajari ilmu dari kitab itu masih ilmu syariat dalam arti ilmu syariat. Ilmu makrifat nih ya. Iya. Kalau mempelajari kitab buku dari kitab itu ibaratnya kita mengupas kelapa, kita masih belajar mengupas kulitnya, belum tahu isi dalamnya. Kalau abang udah tahu dalamnya lah ya. Iya, mudah-mudahan tahu. Jadi bang, ketika manusia ini mati kan, kata abang kan selagi kita hidup berarti karena ada Tuhan itu hidup kan? Iya. Nah, Tuhan berarti ketika kita mati Tuhannya mati gitu bang? Gimana nih bang? Dia kembali ke alamnya. Kan katanya karena ada Tuhan dalam diri. Iya, dengar dulu Kak. Oke, saya kaji mati dulu ya. Orang yang sudah mati, yang pertama dia tidak bernapas, ya kan? Itu kita kan yang napas dalam diri kita udah kembali ke alam yang besar ini, ke jagat raya ini. Kembali. Terus orang mati nggak berdarah lagi. Nah, itu udah kembali ke alam semesta. Nah, terus berair, tanah kita dibakar atau dikubur lah kan, udah kembali. Kata-katanya kan kalau dari Islam tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah. Nah, itu dia kembali. Kalau di dalam diri kita ada Allah, berarti sebenarnya kita nggak mati dong, karena ada Allah. Iya, kalau jiwa kita nggak mati, cuman badan jasad kita ini aja yang hancur Kak. Kan Allah ada di dalam kita Bang. Berarti segala sesuatu itu kembali ke Allah. Loh, orang Allah yang ada di dalam diri kita, berarti dia nggak kemana-mana dong harusnya. Kalau Allah ada di dalam diri kita, Allah tidak mati, maka harusnya manusia itu nggak mengalami kematian karena ada Allah dalam diri kita. Kalau sempet
kita mati berarti Allah itu nggak ada di dalam diri kita. Karena itu akan menjadi rancu dengan pemahaman Allah sempat mati. Karena manusia bisa mati. Itu konsekuensi logisnya. Dengan mengatakan Allah ada dalam diri kita, harusnya manusia tidak mengalami kematian toh. Mau ada Allah kok. Setuju nggak, Bang? Kalau ada Allah dalam diri kita, harusnya kita nggak pernah mengalami kematian. Karena Allah nggak bisa mati harusnya. Apalagi innalillahi wa innalillahi rojiun. Semua yang berasal dari Allah kembali ke Allah. Kalau Allah ada di dalam kita, ya berarti nggak ada yang kembali ke Allah. Karena Allah ada dalam diri kita. Secara logika. Harusnya kita nggak mati. Kalau memang Allah itu ada di dalam diri kita. Gimana, Bang? Ilmu Anda, saya nggak tahu bilangnya tinggi atau bagaimana. Saya juga nggak tahu. Karena dasar dari awal Anda mengatakan Allah dalam diri kita. Nafas itu adalah Allah. Gimana nih? Silakan, Bang. Itu ada yang komen, coba jawab pakai ilmu. Silakan, Bang Ebit. Macet. Ini apa suara saya? Kedengeran ya? Ada. Pak Song ada. Tadi agak mau nanya ini Agatha yang tentang 1 Korintus 11 ya, yang bertudung itu. Lah, tapi kan pada akhirnya di kata penutupnya 1 Korintus 11 ayat 16 itu ayat 15 dikatakan bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut itu diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Berarti kami orang-orang Kristen biasa ya kan juga boleh beribadah tanpa penudung, karena walaupun untuk perempuan ya, karena kan penudung itu adalah rambut. Benar gak? Kalau ada orang yang tidak menudungi rambutnya, lebih baik dicukur kan? Maksudnya kami beribadah nih untuk yang cewek ya. Kalau ada perempuan Ya kan yang tidak ditudungi dari ayat sebelumnya, kalau ada perempuan yang nggak menudungi, cukurlah rambutnya. Jadi orang perempuan yang berambut itu memang harus ditudungin. Kalau nggak mau ditudungin, dicukur. Ayat 16-nya jelas dikatakan, kami maupun gereja Allah, jemaat itu gereja Allah, tidak memiliki kebiasaan membantah. Jadi kalau ada yang mau membantah perempuan tidak mau ditudungi, silakan cukur rambutnya. Ayat 15-nya gimana tuh? Ya itu maksudnya. Maksudnya itu. Silakan dibaca. Itu maksudnya. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, pertanyaan tanda tanya kan? Dicukur. Bukankah? Ayat Sebab rambut diberikan kepada. Ayat 14 baca. Ayat berapa? Ayat 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah, itu untuk laki-laki. Ya, ayat 13-nya. Laki-laki nggak boleh berambut panjang. Ayat 13-nya. Fisik di sini. Sorry. Ya. Benar nggak? Ya, ayat 13-nya. Kalau perempuan berambut panjang itu adalah untuk penudung. Ya, jadi kalau ada perempuan yang tidak ditudungi, silakan dicukur. Tapi kalau itu merupakan kehinaan bagi perempuan itu untuk dicukur, ya silakan ditudungin. Itu maksudnya dari ayat itu. Nah, maksudnya ayat itu berarti dari ayat di atas. Bertudung atau tidak bertudung bukan jadi masalah lagi untuk kita. Gimana ceritanya nggak jadi masalah? Berarti kita tidak menghormati. Karena gini, Bang. Karena Kristus menghormati Allah. Laki-laki menghormati Kristus. Perempuan menghormati laki-laki. Jadi sampai ke atas, perempuan ketika dia menudungi kepalanya, tanda hormat kepada malaikat. Malaikat kepada laki-laki. Laki-laki kepada Kristus, sampai kepada Allah. Kalau ada perempuan yang tidak menudungi, berarti kalau ditarik sampai atas, dia tidak menghormati Allah. Itu konteksnya, makanya dibaca dari atas. Jadi kalau ada perempuan yang tidak mau menudungi, silakan dicukur rambutnya. Kalau mencukur rambut adalah suatu kehinaan, ya tutupin kepalamu. Bukan ayat dikatakan begini, tetapi bahwa adalah nggak bisa dicongkel hanya satu ayat. Itu sampai atas. Itu sampai dari atas. Iya, maksudnya ayat 16 ini kan dikatakan kalau ada yang mau berbantah, ya kan? Iya, nggak boleh membantah, makanya harus dikerudungin. Enggak, justru dibantah. Bukan, kerudung jadi masalah di situ ayatnya. Coba silakan baca dulu. Kamu nggak bisa menyalahkan orang Kristen. Jangan, Bang. Jangan skeptis dulu. Baca Alkitab itu nggak boleh satu ayat. Kamu baca konteksnya dulu. Dari atas. Baiklah perempuan, di sana itu adalah tanda wibawa kepada malaikat. Sebab orang kudus itu hadir.
menyaksikan kita semua. Jadi kalau ada perempuan yang tidak menudungi kepalanya, dia tidak memberikan hormat kepada malaikat, tidak memberikan hormat kepada malaikat, tidak memberi hormat kepada Kristus sampai kepada Allah. Kalau bagi perempuan tidak mau ditudungi kepalanya, kan disuruh cukur. Kalau mencukur adalah suatu kehinaan, maka kerudungin. Itu konteksnya. Nah, kalau laki-laki berarti nggak boleh gondrong kan di situ? Katakan. Di situ tidak boleh berambut panjang. Sekarang saya tanya, segini rambut panjang nggak, Bang? Ya sebentar, panjang yang dimaksud itu semana? Yang sampai ke pantat. Segini ini mungkin nggak dibilang panjang. Demikian kepada laki-laki, segini panjang nggak dibilang kepada laki-laki. Kan Yesus gondrong juga kan? Ya iya, kalau Yesus gondrong. Iya, enggak itu cuma. Segini. Iya. Sekarang saya tanya, segini kan Yesus? Sebentar, Yesus itu seginian kan rambutnya kan? Iya. Karena saya tanya, ini panjang nggak? Iya, Definisi panjang kalau menurut enggak ikal-ikal pendek lah. Nah, kalau segini pendek, jangan dibilang Yesus itu panjang rambutnya. Gondrong dengan panjang itu dua hal yang berbeda. Panjang yang dimaksud di dalam Korintus itu, panjang yang dimaksud di dalam ayat itu adalah yang untuk sampai ke kaki. Nah itu panjang yang mana? Bagi kamu panjang itu segini panjang nggak? Kalau segini itu bukan panjang. Demikian sama dengan laki-laki. Ini juga bukan panjang. Cuman karena laki-laki di Indonesia atau dimanapun, menurut kebiasaan kita, biasa cepak di pelontos. Itu kan karena baru-baru ini. Dari dulu, itu memang tidak seperti itu. Jadi kita akan menganggap. Baik. Itu maksudnya. 11:6. Nah, 11:6 artinya apa tuh? Katanya teman saya. Korintus 11:6. 1 Korintus 11:6. Ya dibaca sekarang. Tetapi jika ada orang yang mau berbantah, kami maupun jemaat 11. Sebab jikalau perempuan tidak mau menudungi kepalanya, ya itu maksud saya tadi. Makanya kenapa perempuan itu harus menudunginya. Kalau kehinaan bagi dia untuk mencukur rambutnya, maka tudungi. Jadi kalau ada perempuan yang tidak mau menudungi kepalanya, cukur. Tapi kalau mencukur itu adalah suatu kehinaan, tudungi. Itu yang saya maksud dari tadi. Ayat 5 dan 6. Ini perempuan ya, laki mah nggak usah pakai kerudung. Gitu, Pak. Jadi kita harus tahu konteksnya itu. Jadi kalau bagi wanita itu adalah suatu kehinaan karena rambut itu adalah mahkota, ya jangan dicukur. Kalau nggak mau dicukur gimana? Tudungi. Gitu. Ya karena rambut itu adalah pelindung, ya jangan dicukur. Kan? Kalau itu adalah mahkota, ya jangan dicukur. Supaya nggak dicukur gimana? Kodongin. Nggak ngerti. Gitu. Silakan Pak. Oke. Iya, maksud saya kan tadi yang saya bilang itu bahwa yang ayat 15 itu menurut saya ya, perempuan berambut panjang itu berarti adalah penudung rambutnya. Jadi walaupun berdoa atau Bunda Maria pakai penudung sampai detik ini. Gimana? Itu tulisannya begitu loh. Bapak nggak baca dari atas. Kenapa rambut itu adalah seperti penudung? Karena perempuan itu jangan dicukur, karena itu adalah mahkotanya. Kalau mahkota itu kan gunanya untuk menudungi. Jadi kalau tidak menggunakan kerudung, seperti ini nih. Kurang paham. Saya pahamnya seperti itu. Jadi gini Pak, makanya dari gini, kenapa dijelaskan ya? Sebab rambut adalah mahkota perempuan supaya tidak dicukur. Karena tidak mau menudungi. Kalau bagi wanita botak adalah suatu kehinaan. Bagi wanita rambut adalah mahkota, ya jangan dicukur. Itu maksud ayat itu Pak So. Menurut saya nggak boleh. Itu ajarannya Rasul Paulus. Saya membaca itu berpuluh-puluh kali sampai saya mengerti. Kalau perempuan itu memang harus bertudung. Kalau tidak mau bertudung, cukurlah rambutmu. Itu adalah mahkotamu, tudung saya. Nggak apa-apa. Tapi dia punya istrinya karena istrinya biarawati berkerudung Pak. Hingga detik ikon perempuan santa atau jana suci itu semuanya kerudung ketika berdoa.
Kristen mendeskripsikan mau apapun itu. Salam kakak. Ya, silakan. Ini kak mau tanya masalah Natal tadi kak. Penasaran sekali. Silakan. Ya tadi kan kakak bilang tadi Natalnya hari ini ya kak ya, jatuhnya tanggal 7 Januari ya kak ya. 25 Desember. Oh tetap Natal itu tanggal 25 Desember dalam Iya dong. Ortodok. Iya dong, 25 Desember itu nggak berubah dari dulu. Tapi kan kalender kalian ini kan kalender baru. Kalender abad 16 yang dicetuskan Paus Gregorius. Sejak 16 abad, 1500 lebih, 1500 tahun, gereja itu pakai kalendernya itu kalender di zamannya Yesus, di zamannya Rasul. Kalender Julian namanya. Yang kita pakai ini kan kalender baru. Kalender yang baru launching itu 400 tahun. Tuh, 1582. Selama 16 abad. Selama 16 abad itu kalendernya itu masih kalender yang saya pakai. Jadi Natal itu kapan, Kak? 25 Desember. Desember kalendernya Rasul, bukan kalendernya si Gregorius. Coba. Berarti kalau yang merayakan sebelum-sebelumnya itu apa tetap salah itu kak? Ya, kalian merayakan Yesus yang prematur. Yesus belum lahir kalian udah rayakan. Kalian paksa Bunda Maria udah gitu. Prematur. Mau gimana, Oh gitu Bang? ya kak ya. Mohon maaf. Loh, Jadi gini, keprematuran kak. kan belum cukup waktu. Gimana? Kalau misalnya di daerah kita itu kan Ortodoks itu kan masih jarang sekali apa. Jadi bagi kami yang Kristen pada umumnya itu gimana itu kak? Maksudnya itu gimana kalau mau mengikuti cara Ortodoks ini, sedangkan gereja-gereja di umumnya itu kan seperti yang kita lihat seperti ini kak, seperti sekarang ini kak. Dan cara seperti yang kakak jalankan saat ini, itu kami bagaimana kak gitu kak? Ya ikutilah gereja yang didirikan Yesus, ikutilah gereja yang benar, bukan gereja yang sudah mengalami perubahan. Kak sulit, Kak jauh. Rasul-rasul juga itu sampai ke berbagai benua dan berbagai bangsa untuk itu. Apakah itu mustahil bagi kita? Tidak. Gitu. Bolehlah itu mulai abang tonton channel YouTube-nya Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Boleh. Nah, silakan putuskan. Itu. Abang mau mengikuti ajaran yang benar, mengikuti liturgi yang benar, atau masih dengan yang sekarang yang karena ketidaktahuan teman-teman. Jadi kan gimana kak, kami kan dari dulu nggak tahu kak. Makanya kenapa kami ini sekarang ini memberitakan kebenaran itu. Karena Yesus itu juga mengutus murid-muridnya itu untuk memberitakan kebenaran kepada segala bangsa. Tidak ada yang dengan kata istilah terlambat, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Gitu. Jadi karena nggak tahu, sekarang kan sudah tahu. Seperti itu bang. Jadi kalau kita dengan ketidaktahuan kita melakukannya, ya kita sedikit dihukum. Kita mengatakan. Gitu. Jadi jika kamu sudah tahu yang benar tetapi kamu tidak melakukannya, maka kamu berdosa. Itu ada ayatnya di dalam Alkitab. Gitu. Terus gimana kak, di tempat saya nggak ada gerejanya, abang di mana? Mungkin agak jauh. Tetapi disitulah dimana sukacita itu dengan keikhlasan dan ketabahan kita dan dengan keterbatasan kita mencari Tuhan yang benar. Gitu. Abang memang dari mana bang? Di daerah mana? Kami di Bengkulu kak, di provinsi Bengkulu. Tapi kalau untuk kalau tinggalnya itu di Kabupaten Kepayang. Nggak tahu. Jadi kalau nggak salah di provinsi aja nggak ada itu kak, di kota aja nggak ada, apalagi di kabupaten kami itu nggak ada sama sekali. Di Bengkulu nggak ada, saya juga nggak tahu itu daerah mana. Tapi abang Ya, coba. kayaknya nggak pernah dengar gitu kak. Iya, kak Bengkulu tuh deket nggak, jauh nggak sama Palembang? Kalau di Palembang tuh kalau nggak salah ada gereja Ortodoks. Oh di Palembang. Ya jauh kak. Kalau dari sini dari daerah kami ini ke Palembang itu 1 hari kayaknya, 1 hari. Kalau berangkatnya sore, besoknya baru sampai. Ya, sekarang gini aja bang, kalau abang memang mau cari tahu kebenaran dulu ya, jangan buru-buru ya. Kalau abang mau cari tahu kebenarannya, silakan tonton aja dulu itu bang, ajaran Ortodoks itu seperti apa, semuanya. Atau abang boleh ikut katekisasi, atau ada banyak video-video yang menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan. Ibadah yang benar seperti apa, ajaran yang benar seperti apa, pemahaman yang benar seperti apa, itu boleh. Boleh abang tonton dulu, punya YouTube kan bang ya? Nah,
Itu. Ya punya. Ya, nanti cari aja dulu Episkop Daniel Bentoro. Abang belajar dulu, telisik dulu, cari tahu dulu firman Allah yang benar itu seperti yang diajarkan Rasul itu seperti apa. Tonton aja dulu channel YouTube-nya Episkop. Nanti setelah itu abang ada nomor kontak, bisa abang hubungi. Gimana nih solusinya ini Romo? Ada nomor Romo yang tertera di situ namanya Romo Yakobus. Ya, mungkin abang boleh ikut katekisasi dulu, cari tahu dulu pemahaman yang benar seperti apa. Gitu. Nanti baru memutuskan. Karena kita ini tidak boleh terburu-buru dalam melakukan apapun. Jadi kita belajar dulu aja. Gitu, Bang. Oke, terima kasih Kak informasinya. Iya. Setelah mengikuti Kakak ini banyak sekali pembaharuan yang kami ketahui gitu Kak. Dan gini Bang. Apalagi kami betul-betul kalau dengan ortodoks itu begitu awam sekali gitu Kak. Jadi kami betul-betul setelah melihat lab Kakak ini kami betul-betul mendapat pembaharuan yang memang kami belum ketahui gitu Kak. Puji Tuhan, itu karena kebesaran Tuhan Yesus. Karena memang kebenaran firman Tuhan itu harus diperdengarkan oleh semua manusia. Nah, nanti misalnya abang nih udah belajar, pokoknya belajar dulu Bang, jangan ya. Belajar dulu cari tahu. Nah, kalau abang sudah tahu yang benar, nah, abang bisa mengumpulkan beberapa orang. Nanti Romo bisa akan membuatkan paroki di situ atau komoks di situ. Nanti Romo itu setiap bulan akan mengadakan perjamuan. Gitu. Minimal ada 6 orang aja, Bang. Ya, minimal ada 6 orang aja. Nanti Romo akan bukakan komoks di situ supaya karena kan karena jauh gitu kan. Karena melalui abang nanti mungkin orang lain juga jadi tahu iman yang benar itu seperti apa. Di Pontianak kalau nggak salah ada deh Kak Kimio. Gitu. Jadi nanti abang dulu belajar. Oke dulu. Kak, terima kasih Kak. Siap. Tuhan memberkati ya Bang Wahyu ya. Amin. Salam, selamat Natal. Ya Kak. Iya. Di Pontianak saya nggak tahu, tapi di Pontianak tuh Kalimantan nggak sih? Di Kalimantan kalau nggak salah ada gitu. Ya, supaya banyak orang yang diselamatkan, supaya banyak orang yang mendapatkan hidup kekal. Ya karena sukacita kita itu akan bertambah ketika kita memberitakan firman Tuhan. Nggak ada keuntungan di sini. Justru orang yang mendengar kebenaran ini untung. Kenapa? Dengan jalan itu dia beroleh hidup kekal. Saya nggak punya keuntungan di sini. Yang ada saya rugi. Kalau kita bicara keuntungan atau kerugian, waktu saya habis ke sini dan banyak sekali hujatan untuk saya kalau mau hidup tenang, saya tidur. Saya nggak akan beritakan firman Tuhan. Enak banget hidup saya. Tapi ada risiko yang saya tanggung untuk ini semua. Jadi kalau kamu bilang, lu lagi promosi, iya, dengan bertaruh nyawa. Emang kau kira bertaruh apa? Karena cuma nyawa yang saya punya. Tat, tengok nih Tat. Aduh. Ya, jadi jangan kalian ini kan promosi nih, promosi keselamatan dong. Promosi Tuhan Yesus. Saya harus promosikan Yesus itu kepada semua makhluk, termasuk makhluk-makhluk nyinyir yang ada di room saya. Ya, anak. Ini ya Kak Miu Miu, kamu tonton dulu channel YouTube-nya Episkop Daniel Bentoro. Di situ ada nomornya Romo Yakobus. Kakak bisa WA. Pak, ada nggak Pak paroki dekat saya? Ini nanti dikasih tahu kemana. Gitu ya. Jadi kenapa sih kalian sama pelayanan untuk Tuhan aja kalian nyinyir gitu loh. Semuanya semoga di Bengkulu nanti ada paroki ya. Jangan nyinyir lah gitu. Orang lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan pun orang Kristen juga yang jadi hambatannya. Jadi tolong jangan jadi batu sandungan atas saya gitu. Saya nggak pernah nyenggol kalian, saya nggak peduli apapun denominasi kalian, saya nggak nyenggol kalian kok. Saya cuma menyatakan kebenaran. Jadi jikalau aku menyatakan kebenaran, apakah aku jadi musuhmu? Solo hadir, puji Tuhan.
gitu ya. Jangan dong, jangan ini dong. Jadi kalau kamu kira saya hitung-hitungan untuk ini, mohon maaf. Saya kalau mau hidup tenang, kalau saya mau tenang ya, saya itu nggak perlu melakukan hal yang seperti ini. Kayak dulu aja saya rebahan, tidur, uang saya kerja. Saya nggak perlu seperti itu gitu loh. Jadi kalian ini ya thank you Kak Miu Miu ya GB Utu gitu. Jadi kalau kalian itu cuman bisa nyinyirin apa yang saya lakukan, lalu apa yang sudah kalian lakukan untuk Tuhan Yesus? Gitu. Kira-kira apa yang sudah kalian lakukan untuk Tuhan Yesus? Kalau saya sih begitu saya tahu kebenaran, ya saya akan lakukan itu. Gitu ya. Cair Kak, berapa sih paus? Ya, jangan bilang, kena lagi gua. Thank you ya Bang apa ini? Bang Song, thank you. Tuhan nggak perlu dikira Kak. Iya, saya nggak perlu mengiranya. Makanya saya berjalan aja. Shalom Kak. Shalom Bang, selamat. Ya, ini saya mau tanya. Hmm. Kalau anak kecil itu kan dibaptis itu di gereja itu waktu bayi, itu kan dipercik ya. Itu apa perlu baptis lagi? Percik itu bukan baptisan. Oh, ya. Baptisan itu artinya diselamkan atau dicelupkan. Jadi kalau percik itu adalah rantis. Jadi baptisan itu ya kita terjemahin aja arti baptis. Ketika Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti selamkanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kalau anak bayinya lagi sakit, misalnya ya, lagi sakit, lagi sekarat, atau punya penyakit, maaf kan ada yang kayak epilepsi itu ya Bang. Dia nggak boleh kena air gitu kan, bahaya gitu, atau entah mana gitu. Ya itu, karena suatu kasuistik ya boleh. Oh, gini. Soalnya gini Kak, saya kan juga dulunya dari agama sebelah, ya kan. Saya punya istri Kristen. Tapi saya itu waktu pemberkatan nikah itu sebelumnya itu kan dibaptis tapi itu juga percik, bukan baptis selam. Apa saya harus baptis itu selam lagi? Jadi sebenarnya bukan baptis lagi karena itu bukan baptisan. Baptis itu artinya menyelam. Berarti intinya saya ini belum dibaptis gitu ya Kak? Ya belum. Oh ya, oke. Iya, jadi memang harus dibaptis dan ini menurut ajarannya para rasul ya. Menurut ajarannya para rasul di dalam kitab David ya, yang membaptis kita ini pun harus orang yang tertahbis. Jadi yang membaptis ini nggak sembarangan, yang dibaptis pun itu harus dengan cara yang benar. Karena kalau kita lihat Alkitab ya, saya bicara tentang Alkitab, saya bukan bicara tentang denom apapun. Ya, di sini ketika Filipus seorang diakon membaptis, Roh Kudus itu nggak turun. Harus ada rasul itu yang dia memang episkop, dia itu yang menumpangkan tangan. Jadi ketika proses pembaptisan itu harus ada otoritas rasul. Baru dia boleh membaptis. Rasul ini diturunkan kan melalui gerejanya, itu turun temurun gitu. Ada rantainya, mata rantainya atau sanatnya. Kalau bang orang dari Islam kan tahu sanat ya. Jadi harus ada otoritas dari rasul untuk membaptis. Jadi nggak boleh sembarangan bang. Karena Alkitab juga mengatakan seperti itu. Ada yang namanya Simon Magus, dia juga minta itu kuasa untuk membaptis supaya dia dapat Roh Kudus itu. Nggak bisa. Karena dengan cara yang salah. Gitu. Jadi kalau pendeta di gereja kan setiap gereja kan punya pendeta ya kan. Jadi itu enggak bisa sembarangan membaptis gitu ya Kak? Ya kalau secara iman Kristen, secara yang dituliskan Rasul ya memang nggak boleh sembarangan. Karena kayak contoh ya, Bunda Maria itu juga murid Yesus. Apakah Bunda Maria membaptis? Enggak. Maria Magdalena juga muridnya Yesus. Febe juga muridnya Yesus. Apa mereka membaptis? Enggak. Nggak boleh sembarangan. Harus memang seorang presbiter. Harus seorang imam yang membaptis. Ini nggak boleh sembarangan. Itu menurut Alkitab. Jangan skeptis dulu teman-teman yang di bawah ya. Gitu bang. Jadi kalau menurut apa yang diajarkannya Tuhan Yesus ya seperti itu. Dan lagi Kak, mau tanya lagi. Ini soal gereja-gereja kan banyak ya. Ada GKJ, ada GPDI, ada Metodis, banyak macam gereja.
Ya, itu apa kalau Katolik sama Ortodoks itu apa sama? Katolik itu adalah sifat gereja, Ortodoks itu juga sifat gereja. Ortodoks itu artinya ajaran yang lurus atau ajaran yang benar. Katolik itu artinya menyeluruh. Jadi ajaran yang lurus ini menyeluruh. Jadi Katolik dan Ortodoks itu bicara tentang sifatnya gereja. Gereja itu harus yang ajaran yang lurus dan menyeluruh, dipakai ke seluruh gereja. Terus Jadi ya kita itu. bukan bicara tentang Katolik Roma. Jadi karena Katolik itu aja sendiri bahasa Yunani dari katalikos atau katolon, artinya menyeluruh. Tapi kalau yang itu ada GKJ, GBDI, metodis dan banyak lagi, apa itu sama Kak? Beda bang. Beda. Karena beda liturginya, tidak ada juga sanatnya. Karena gereja itu semuanya ada mata rantainya sampai ke rasul gitu. Jadi ajarannya ini nggak boleh ganti-ganti, nggak boleh berubah-berubah. Makanya kayak ajaran yang saya terima ini ya ajaran yang diterima episkop saya dari para rasul sampai ke rasul. Makanya pemahamannya orang Kristen di mana-mana, orang Kristen Ortodoks itu sama semua, ajarannya itu sama semua. Berarti kalau Ortodoks itu enggak ada apa ya? Istilahnya cabangnya mungkin ada ada parokinya tapi ajarannya itu sama semua. Ya, itu apa namanya? Gerejanya apa? Gereja Ortodoks. Kalau di Indonesia namanya Gereja Ortodoks Indonesia. Kan itu sekali seperti itu loh. Yang GKJ dan macam-macam itu kan pecahan dari mananya itu gitu. Itu dari Protestan mungkin ya Bang ya. Kalau Ortodoks itu semuanya gerejanya Ortodoks, cuman namanya cabangnya itu parokinya apa. Misalnya kayak di Tangerang itu parokinya Jana Suci Petrus Paulus. Terus ada yang Jana Suci Nestor, ada yang 3 hierarki kudus. Tetap namanya itu gereja Ortodoks. Jadi sama semua satu. Cabang-cabangnya gitu ya kan, cabangnya ya. Iya, jadi gereja cabang boleh dibilang. Ya, gereja anggota-anggota yang kecil. Tapi nanti merujuk kepada satu induk, itulah yang disebut kepatriarkan. Oke, terima kasih Kak. Iya. Kalau ada yang mau ditanya, nanti Abang bisa tonton ya channel YouTube-nya Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Episkop Daniel. Nah, itu banyak sekali video-videonya kalau mau tahu. Nanti ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Mau tanya-tanya boleh. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya dan jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Natal ya Bang ya. Oke, selamat Natal juga Kak. GOI patriarknya mana Kak? Yunani dong. Kakak, ini gereja Ortodoks merayakan hari Natal ya? Ya, 25 Desember. Iya. Ini ada yang mau naik ya. Merry Christmas Kak Umbel. Thank you Mama Yun, thank you untuk Natal untuk kita semua. Halo Pak Herman, silakan Pak Herman. Salam Kak, selamat sore. Selamat sore. Ini Kak, saya mau nanya sedikit. Ini memang dari dulu sih sudah jadi pertanyaan saya dalam hati. Jadi gini Kak, sebagian dari Kristen itu kan apa namanya ya, masih bagi saya sih masih simpang siur. Ada gereja yang menyarankan tentang perpuluhan itu Kak. Ada yang istilahnya gereja itu perpuluhan itu harus, ada juga gereja yang perpuluhan itu tidak harus gitu. Yang benarnya yang mana ini Kak? Perpuluhan itu ya kita sesuai dengan ini ya, Alkitab ya. Perpuluhan itu kan diperuntukkan untuk orang-orang Lewi. Ya, suku bangsa Lewi ini kan gak dapat tanah pusaka dibandingkan 11 suku bangsa lainnya dari Israel kan. Iya Kak. Jadi 1/10 itu memang disisihkan untuk orang-orang Lewi, karena orang-orang Lewi ini dia nggak punya tanah pusaka dan dia bekerja sebagai orang-orang yang menjaga bait Allah. Imam-imam itu semuanya rata-rata diambil dari orang Lewi, ya. Iya. Nah, makanya kenapa 11 suku lainnya itu menyisihkan 1/10 itu untuk mereka, supaya mereka dapat penghidupan dari 1/10 itu. Karena mereka
ya namanya, imam yang bekerja atau imam yang bertanggung jawab untuk di bait Allah. Karena seorang imam lah yang memberikan kurban di bait Allah. Itu nggak boleh sembarangan. Kurban itu hanya harus dilakukan seorang imam. Nah, Iya. jadi apakah upah mereka dari penghidupan mereka? Ya dari 1/10 dari 11 suku bangsa itu, supaya mereka bisa hidup dari situ penghidupannya. Makanya mereka bertugas sebagai imam di bait Allah. Namun sekarang imam kita kan bukan imam Harun lagi. Harun itu kan orang Lewi, saudaranya Musa kan. Betul. Kita adalah imam Yesus Kristus menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek yang adalah Yesus Kristus itu adalah keturunan Yehuda. Jadi apakah kita masih memberi lagi kepada Yehuda? Tidak, karena Yehuda itu memiliki tanah pusaka. Imam kita yang adalah Yesus, perlukah kita bawa 1/10 untuk imam kita? Enggak. Karena imamnya berubah, maka peraturannya berubah secara otomatis. Itu tertulis di dalam Ibrani 7. Kalau keimamatannya berubah, maka peraturannya berubah. Jadi 1/10 itu haruskah kita berikan lagi kepada imam? Enggak, karena imam kita bukan imam Harun. Karena imam kita bukan imam Lewi, dari suku Lewi. Tetapi imam kita adalah Yesus Kristus. Gitu. Jadi perlukah gereja memberikan 1/10 itu sebagai haknya karena dia melayani bait Allah? Tidak. Melainkan kalau ada yang imam atau presbiter yang baik atau penatua yang baik di dalam gereja, justru kita hormati 2 kali lipat. Iya Kak ya. Jadi Begitu bukan ya. 1/10 lagi, malah 2 kali lipat dia harus dihormati. Tapi itu hanya presbiter atau penatua yang baik. Kalau yang nggak baik ya nggak usah. Gitu Bang. Jadi Baik Kak. Berarti mungkin gini istilahnya dari gimana? Berarti istilahnya gini ya Kak ya, perpuluhan itu atau 1/10 itu boleh dikasih atau boleh juga tidak ya Kak ya? Sebenarnya kalau dibilang boleh dikasih, boleh tidak, kita itu memang harus menghormati penatua-penatua itu. Penatua-penatua yang baik, apalagi terlebih lagi, dia yang memang hidupnya dari pemberitaan Injil. Tapi yang benar, bukan penatua yang misal maaf ya, cabul, korupsi, nggak jelas, nah itu nggak perlu. Alkitab mengatakan Iya sih, penatua yang baik kalau itu wajib kita hormati 2 kali lipat. Apalagi bagi kita yang mendapatkan pengajaran dari mereka, siapa saja yang kita mendapat pengajaran dari mereka, kita itu wajib berbagi milik kita. Karena dia memang hidup dari pemberitaan firman Tuhan. Gitu. Tapi kalau ada sekarang gereja yang menetapkan 1/10 untuk berlangsungnya ibadah di gereja, ya itu boleh. Tapi narasinya bukan lagi untuk imam Lewi. Mungkin untuk pembangunan gereja boleh. Mungkin namanya perpuluhan, tetapi itu sebenarnya adalah sumbangsi kita supaya gereja itu terkoordinasi dengan baik, supaya lancarlah ibadahnya di gereja itu. Namanya mungkin 1/10 atau perpuluhan, saya juga kurang tahu. Gitu. Apakah wajib Kak kita beri? Ya, sebenarnya wajib lah. Kalau kamu bergereja di situ, ya kamu wajib memberi kepada pengurus-pengurusnya supaya ibadahnya itu lancar. baik Kak. Itu kebijaksanaan gereja masing-masing sih Bang. Baik Kak. Baik Kak, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Natal Shalom. Bang ya. Selamat Natal Kak. Dulu 1/10 dari hasil panen. Apa aja yang kamu punya itu ya kasih. Ada ayatnya nggak Kak? Ada dong. Penatua yang baik harus kita hormati 2 kali lipat, itu ada. Bentar ya. Ya, itu di dalam 1 Timotius 5 ayat 17-22 ya, dikatakan penatua-penatua yang baik ya, bukan penatua yang cabul ya. Bukan penatua-penatua yang korup, yang sombong ya, yang kikir juga nggak ada. Di sini dikatakan penatua-penatua yang baik, pimpinannya. Berarti kalau dia memimpin gereja itu dengan baik,
kita harus menghormati hidupan. Ya, patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Kalau yang penatuannya suka mabuk ya nggak usah. Ya, gitu dikatakannya. Lalu nih juga nih, Galatia 6 ayat 6 ya. Mungkin ada yang lain itu ya. Biarlah dia yang menerima pengajaran dalam firman, ya, yang menerima berarti orang yang menerima pengajaran itu membagi sesuatu yang ada padanya dengan dia memberikan yang mengajar tadi. Gitu. Kalau penatuannya pakai jam tangan 5 miliar, Kak, suruh penatuannya berbagi kepada yatim piatu dan janda-janda. Tapi kalian juga jangan sirik-sirik dulu gitu loh. Ada orang penatua yang ini karena dia memang kerja loh, dia punya bisnis ya. Kalau dia pakai yang dia hasilkan dari kerjanya, ya kalian jangan sirik lah. Berapa deh? Galatia 6 ayat 6, Amang Tabita. Jadi kalau kita dapat pengajaran dari seseorang, ya kita harus membagi sesuatu yang baik itu kepada yang mengajar itu. Gitu. Ya, apalagi kursi emas, astaga Tuhan. Nah, gitu ya. Oh, 1 Timotius berapa, Kak? Oh, 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 22. Gitu. Jadi penatua yang baik ya, bukan penatua yang cabul, yang kikir, yang korup, yang jelek-jelek itu nggak usah. Gitu. Ini kan dikatakan penatua yang baik pimpinannya. Kalau pimpinannya nggak baik ya. Kita juga orang Kristen itu nggak boleh sujon. Karena mereka juga ada yang bekerja gitu kan. Terus kalian langsung berpikir, oh pasti dia korup begini. Belum tentu, walau-walang. Ya, kan dikatakan jangan kita memberangus mulut lembu yang sedang bekerja. Jadi kalau ada pekerja Tuhan, ya jangan kita biarkan dia sampai capek, mati kelaparan hanya untuk memberitakan firman Tuhan. Kita juga harus siap sedia membantu, memberi penghidupan dari kita gitu. Apa walau nggak ikutan aku banget dengan itu bang. Ya tuh jangan sujon. Karena yang saya lihat ya banyak sekarang itu kan orang-orang tuh nih yang tadi yang bilang pakai Rolls Royce gimana kak? Siapa tahu dia berbisnis. Belum tentu dia ini. Jadi narasi orang yang bilang, oh dia itu pendeta perpuluhan, belum tentu, gitu loh. Jadi jangan negatif thinking dulu. Siapa tahu dia memang bekerja keras, punya bisnis, gitu. Terus lantas kalian kira dia korup apa segala macam, nggak boleh. Kita nggak boleh sujon. Apalagi kalau kita kan bisa menilai kepemimpinannya itu baik enggak. Apakah dia mengayomi orang-orang kecil, apakah dia suka membantu ya, terutama kalau dia memang seorang penatua yang emang udah kaya raya, dia baik nggak terhadap orang-orang kecil. Nah berarti tuh kepemimpinannya baik. Kita yang memiliki sesuatu ya kita berbagi kepadanya. Tapi jangan sampai pula kau mati kelaparan. Jangan kau ngasih kepada mereka terus kau nggak makan. Nah ini kan goblok namanya, bodoh gitu. Kamu hanya berbagi kepadanya sesuai kemampuanmu. Jangan pula kau besok akhirnya nggak bisa bayar listrik gara-gara buat ngasih. Kan nggak berhikmat. Ini jangan nggak berhikmat pula kok. Oh yang penting ngasih 2 kali lipat. Nah belum. Terus kau besok nggak makan. Ya kau bodoh namanya. Nah itu penatua yang jadi saluran berkah nih. Contohnya seperti Ibu Gembala ini, Ibu Gembala GBI yang di bawah ini, dia suka banyak mendoakan orang, ya, suka membantu orang. Nah ini wajib kita hormati 2 kali lipat. Gitu ya. Tuh, amin. Oke, halo Pak JK. Ini Yusuf Kala nggak? Nah, salam Pak. Enggak. Halo, selamat Natal dan Tahun Baru. Ya, selamat Natal juga Bapak. Kristus Ganete 21. Ada yang mau ditanyakan Pak JK? Ada sedikit ciri-ciri nabi palsu yang dimaksud. Ciri-ciri nabi palsu itu sudah pasti dia mengajarkan yang tidak diajarkan Rasul.
Contohnya yang gimana? Contoh, kalau Rasul mengajarkan Tritunggal, dia ngajarin satu kayak batu, nah itu nabi palsu. Kalau ada nabi yang mengajarkan Yesus itu bukan Allah yang mengenakan daging, itu nabi palsu. Jadi, kalau ada nabi yang mengajarkan ya boleh berpoligami, boleh jolim terhadap babu, boleh sembarangan sana sini tembak itunya, nah itu ciri-ciri nabi palsu. Jadi ciri-ciri nabi palsu itu pasti ajarannya itu yang nyeleneh, ajarannya itu yang menyimpang dari ajaran Rasul. Ya, dia melanggar 10 hukum Taurat. Nah ini pasti nabi palsu, Pak. Karena 10 hukum Taurat itu memang harus semuanya dilakukan. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan membunuh, jangan tidak menghormati orang tua. Ini udah pasti nabi palsu. Gitu. Ajaran-ajaran sesat itu. Yang tidak mengakui Yesus itu adalah Allah, firman-Nya Allah, itu nabi palsu. Tuh, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Itu aja enggak, makasih. Salam. Salam, Tuhan berkati. Jadi gampang sih ya mengidentifikasi ajaran-ajaran sesat itu, gampang sekali. Pokoknya konteksnya dia keluar daripada ajarannya para rasul, itu udah pasti ajaran sesat. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya end live dulu ya. Udah menyala pantat gitu. Paulus sesat? Enggak. Rasul Paulus itu justru dia takluk terhadap Taurat. Rasul Paulus itu ajarannya tidak bertentangan dengan Rasul Yohanes, Rasul Matius, Rasul Lukas, Rasul Matius. Jadi Rasul Paulus itu bukan rasul sesat. Karena Rasul Paulus itu justru sejalan dengan apa yang diajarkan para rasul yang lain. Gitu ya. Kriterianya sesuai Alkitab, Kak. Yang pertama, mati karena kena racun. Di dalam Ulangan 13 ayat 13, dia pemimpi yang mengajarkan ilah lain. Marilah kita menyembah Allah lain. Nah, ini ada nih Ulangan 13 ayat 1 ya. Nih ya. Nih ya, bentar. Ulangan 13 ayat 1 ya. Apabila di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi ya, dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda mujizat yang dikatakan kepadamu tidak terjadi, dan ia membujuk kita, marilah kita menyembah ilah lain yang tak kau kenal. Ya. Maka itu harus jangan kita dengarkan gitu ya. Jadi kalau ada Allah yang mengajak kita menyembah Allah selain Allah Tritunggal, itu adalah nabi palsu menurut Ulangan 13 ayat 1, 2, dan 3. Dan dia ini seorang pemimpi. Dia memberitahukan suatu tanda atau mujizat, tapi mujizatnya nggak terjadi. Nah, ini adalah nabi palsu. Nih aku tunjukin ayatnya ya. Nih. Jadi di dalam Ulangan 31 ayat 1. Apabila di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi atau seorang mimpi adalah kunci. Dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizatnya itu yang dikatakannya itu nggak terjadi, dan dia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, mari kita berbakti kepadanya, maka jangan engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihinya. Nah, ini kita baca Ulangan nih ya. Jadi kalau ada nabi dan juga sekaligus pemimpi
dia mengajak kita kepada menyembah kepada Allah lain dan dia menunjukkan mujizat tapi mujizatnya nggak ada, nggak terjadi, jangan didengar karena itu nabi palsu. Ya Bang Daren, walah ya Allah. Ini ulangan ya, menurut kitab ulangan gitu ya. Loh, jangan ada yang tersinggung dong. Rekam ya kitab ulangan ini adalah Toretnya Musa. Karena Musa menulis 5 kitab, Pentatuk namanya ya. Musa mengatakan jangan kita mengikuti seorang pemimpi yang dia mengadakan tanda atau mujizat tetapi tidak terjadi. Lalu dia membujuk kita menyembah ilah lain selain Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Tritunggal. Oke, gitu ya. Ya direkam lah, ini kan ajaran Alkitab Kak. Sibuk. Ya, jangan suka sibuk lah. Ini kan iman saya, ini saya lagi ngajarin ini. Nah, ada lagi nih ciri nabi-nabi palsu untuk teman-teman yang tanya di bawah ya. Dia ini dikatakan mati diracun. Ini ya. Ada Yeremia 23 ayat 15 ya. Oke ya, nih kita lihat ya, ini Alkitab ya, ini kitab nabi-nabi, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan di seluruh negeri. Jadi nabi palsu itu dia matinya kena jeng racun. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nih ya. Jadi kalau kita mau tahu nabi palsu, ya itu Yeremia 13 tadi ya. Iya, ada tertulis tentu. Yang kita ajarin ini kan ajaran Alkitab. Konce. Ya, itu tadi ciri-cirinya ya. Pemimpi mati minum racun gitu ya. Ya udahlah ya, saya izin meluruskan pantat saya dulu. Berhubung pantat saya sudah menyala, bosku. Udah dulu. Thank you ya teman-teman ya. Kayak kenal ya, udah kenalan dulu aja. Kayak udah kenalan aja kok sampai kenal.